Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Baik jemaah sekalian, hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita fikih muamalat atau fikih seputar bisnis, ekonomi dan keuangan. Saya sudah siapkan materi baru yaitu tentang kartu kredit ya, yang belum catatan saya kartu kredit. Tapi sebelum saya menyampaikan materi yang baru, barangkali belum kelihatan. Barangkali jamaah ada hal-hal yang mau ditanyakan materi-materi sebelumnya, karena biasanya kan waktunya mepet kalau udah selesai. Materi yang terakhir saya sampaikan itu tentang jual beli saham. Kemudian sebelumnya lagi itu tentang syirkah atau musyarakah, kerjasama. Baik kerjasama itu antar perorangan maupun pola antara nasabah dengan bank. Sebelumnya sudah saya bahas tentang jual beli kredit, kemudian juga tentang jual beli air. Ini beberapa materi terakhir yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, terlebih dahulu silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Mau bertanya tentang kredit. Kredit apa itu? Kalau rumah itu kan kita kan nggak kuat kalau misalnya langsung membayar cash gitu ya. Ya. Nah biasanya itu kan kerjasama sama BTNI kredit rumah. Nah itu bagaimana hukumnya dan bagaimana cara kita supaya bisa beli rumah tapi itu sesuai syariat Islam. Nah yang kedua pertanyaan saya tentang bank syariah. Kita kan sekarang nabung di bank BRI ya. Nah, tapi karena supaya aman itu kita nabung juga di BRI syariah. Nah itu bagaimana solusinya untuk gaji yang langsung ke BRI atau langsung ke BRI syariah itu? Terima kasih. Baik. Saya jawab pertanyaannya yang nomor 2 dulu, yang gampang ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, walaupun saya sudah siapkan materi baru, tetapi hari ini coba saya balik kesempatannya, yaitu bertanya dulu, baru nanti kalau nggak ada pertanyaan atau udah habis baru saya kasih materi baru. Kalau misalnya pertanyaannya banyak, saya lebih senang juga, karena jarang yang nanya di sini soalnya, jarang yang nanya. Kalau pertanyaan banyak sampai habis, berarti bahasan kartu kredit kita bahas pertemuan berikutnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa nabung di bank itu ada 2, ada bank konvensional, ada bank syariah. Ya, istilahnya kita ada 2, konven sama syariah. Syariah ya yang ada embelnya syariah, apa itu BNI syariah, BRI syariah, Mandiri syariah, atau CIMB syariah, apa aja. Nah yang tidak pakai syariah kita sebut dengan konvensional atau konven singkatnya. Permasalahan di bank syariah itu sebenarnya yang utama dan mungkin boleh dibilang 90% lebih permasalahan itu yang menjadi kajian hukumnya adalah bunga. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nabung di bank yang nggak ada bunganya nggak masalah. Gimana kok nggak ada bunganya Pak? Ya tabungan Bapak cuma dikit. Atau tabungan Bapak uangnya cuma buat payroll, buat pembayaran gaji. Uangnya cuman kayak uang terima kasih gitu Pak ya. Tahu uang terima kasih ya Pak? Nah, pagi diterima, sore udah kasih orang lain. Buat bayar utang maksudnya. Kasbon ya. Jadi kalau uang Bapak saldonya itu tidak banyak atau pernah banyak tapi hanya hitungan berapa jam, nggak mengendap dalam satu hari, kan nggak ada bunganya Pak. Yang ada malah pada tekor antara biaya administrasi dengan bunganya gedean administrasinya. Kira-kira jemaahnya di sini bunganya banyak apa kayak begitu tadi? Jadi kalau tidak ada isu tentang bunga, tidak ada masalah tentang bunga, ya saya katakan ya udah nggak ada masalah, itu aja. Bapak kan memang digajinya oleh pemerintah lewat Bank BRI yang konven kan. Ya kalau Bapak nggak mau pakai rekening Bank BRI nggak dapat gaji nanti malah kan. Nggak apa-apa, diterima aja pakai BRI, itu keputusan dari atas. Bapak nggak ada pilihan kecuali kalau Bapak diperbolehkan memilih.
Ya, kalau diperbolehkan milih, saya bilang Bapak wajib milih yang syariah. Kalau ada pilihan, karena biasanya kan tidak ada pilihan kan? Di sini ada. Nah, kalau ada pilihan, Bapak besok ya mulai berikutnya pilih yang syariah. Bank syariah, Bapak Ibu sekalian, kondisinya memilukan di Indonesia itu, Pak. Karena tidak didukung oleh umat Islam. Sehingga market share-nya dari tahun 90 sampai sekarang usianya sudah 30 tahun Bank Syariah di Indonesia. Kira-kira dari 30 tahun kan, dari 90-an kan. Sampai hari ini market share-nya itu baru sekitar 5%, Pak. Artinya seandainya uang itu nilainya 100 triliun di Indonesia, yang 95 triliun itu yang muter bank konvensional, yang 5 triliun itu bank syariah. Semua bank syariah itu cuma 5%. Sehingga susah maju, susah bersaing. Kenapa? Nggak ada duitnya, Pak. Maka saya katakan kalau ada pilihan, saya bilang mestinya Bapak Ibu wajib memilih bank syariah. Tapi kalau tidak ada pilihan, Bapak boleh menerima gaji melalui bank konvensional, tapi di situ saldonya jangan lama-lama. Begitu terima, sorenya kasihin yang berhak ya, buat bayar listriknya, buat istri, buat bayar sekolah dan lain sebagainya. Atau ya Bapak pagi terima, tapi Bapak punya 2 rekening. Satu diterima di bank konvensional, nah nanti sorenya dipindahin ke bank syariah. Yang di konvensional tinggalin saldo minimalnya saja. Cukup jelas ya, yang nomor 2 ya. Jadi saya pribadi bukan pamer, tapi juga bukan bangga, tapi juga bukan menceritakan kejelekan. Saya juga masih punya rekening bank konvensional. Nasib saya mungkin ya hampir sama dengan Bapak, mungkin malah lebih ini saya kali ya. Saya nggak ada pilihan ya. Saya sebagai dosen dapat tunjangan dari pemerintah. Nah, itu dibayarnya lewat bank konvensional. Dan saya nggak pernah datang ke bank itu buka rekening, nggak. Jadi dikirimin buku, nah, langsung dikirimin buku tabungan dari Kementerian Agama tiap bulan digaji ya. Gajinya sih kadang sih rapel sih model 2 bulan 3 bulan. Intinya saya tidak store, saya terima doang. Nah, ya saldonya minimal, nggak ada pilihan, saya punya. Jadi artinya Ustadz kok ngajarnya bank syariah, ekonomi syariah, tapi masih punya rekening konven. Lah digajinya begitu, Pak, saya nggak boleh milih. Jadi saya pun masih punya, tapi modelnya begitu. Makanya kadang-kadang saya kartu ATM-nya banyak, Pak, saldonya kagak ada. Yang di bank konvensional, karena di perusahaan lain ada yang ngasihnya bank lain. Saat ini kan saya sering bilang kepada Bapak, saya kerja ini kan di 5 lembaga, banknya beda-beda semua lagi. Yang syariah cuma 1, semuanya bukanya bank konven. Itu kerja saya seperti itu. Jadi intinya gak apa-apa, Pak, masalahnya adalah masalah di bunga. Kalau Bapak punya bank konvensional rekeningnya, gimana caranya supaya gak ada bunganya, saldonya diminimkan saja. Jelas ya? Pertanyaan yang pertama tentang membeli rumah secara syariah. Buat gampangnya, sebenarnya sih saya juga sudah siapkan materi khusus nanti tentang membeli rumah. Udah ada siap. Materinya juga udah ada, Pak. Tapi nggak apa-apa, saya jawab dulu sebagai trailernya itu kan. Jual beli rumah udah ada, Pak. Intinya saya bilang biar gampang dulu, Bapak Ibu kalau mau beli rumah secara syariah ada beberapa cara. Yang pertama, Bapak beli cash pakai duit yang ada. Siap nggak, Pak? Belum. Kalau nggak bisa cash ya utang. Kalau untuk beli rumah yang pertama, saya bilang sekali lagi, kalau untuk membeli rumah yang pertama, saya anjurkan Bapak Ibu sekalian untuk tidak menabung terlebih dahulu, tetapi pokoknya beli aja sesuai dengan uang yang ada. Saya tidak menganjurkan untuk nabung membeli rumah. Kenapa? Hampir enggak ketututan terus, Pak. Apa? Ketututan bahasa Jawanya apa ya? Enggak nyampe, Pak. Harga rumah hari ini 300 jutaan yang murah nih di Depok, jangan di Jakarta ya. Jakarta mah enggak ada ya. Harga rumah 300 jutaan. Bapak sekarang punya duit misalnya 100 juta nabung. Udah genep 300 juta, harga rumahnya udah
Udah 500. Udah Bapak kejar lagi 500. Udah genep 500 harga rumahnya udah. Nah makanya nggak usah nabung Pak. Bapak sekarang punya duit berapa? Ya, siapkan dokumen. Serius ini. Nah dokumennya Bapak fotokopiin, ajukan ke 5 bank yang Bapak kenal. Jangan kepada satu bank, ke bank syariah semua. Jadi singkatnya saya katakan, yang penting Bapak ajukan ke bank syariah. Kalau Bapak ajukan lewat bank syariah, insya Allah nanti cerita detailnya belakangan. Bapak lewat bank syariah, insya Allah udah aman, halal buat Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu ragu-ragu, ya. Dia sudah mendeklar, menyatakan ini bank syariah, berarti akad-akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Seandainya saya bilang, Pak itu bohong Pak, wah itu enggak Pak, itu nyatanya ada haramnya. Seandainya saya bilang begitu, Bapak pun tidak berdosa. Kenapa Pak? Yang dosa yang dialah yang bohong. Dia udah bilang sesuai dengan syariah kok. Orang yang punya banknya atau direktur banknya, ada dewan syariahnya juga, ada OJK-nya juga, ada Dewan Syariah Nasionalnya juga. Mereka yang bertanggung jawab. Mereka udah mengatakan syariah, kok ternyata tidak syariah. Yang dosa mereka bukan Bapak. Gitu aja kok repot. Ya kan maksud, ini kan bahasa kasarnya nih. Ini saya bilang seandainya loh Pak, saya tidak menuduh. Karena ada beberapa orang yang kalau saya bilang sih pendapatnya terlalu berlebihan. Ada bank syariah itu enggak sesuai dengan syariah, asuransi syariah tidak sesuai dengan syariah. Biasanya yang begini sih enggak pinter-pinter banget, terus terang saja. Dia pinter teori tapi dia enggak pinter prakteknya yang pada ngomong seperti itu. Karena dia enggak tahu hakikat dan regulasinya tentang bank syariah. Jadi buat masyarakat saya bilang, selama perusahaan sudah mendeklir bank syariah dan OJK tidak membubarkan bank syariah ini, kemudian MUI tidak menutup dan tidak mencabut pernyataan syariahnya, maka buat masyarakat halal. Seandainya ada yang tidak halal, ada yang tidak sesuai dengan syariah, seandainya saya bilang sekali lagi, yang dosa bukan Bapak, tapi mereka yang mengatakan bersyariah tapi tidak sesuai dengan syariah. Yang kedua kemungkinannya adalah ada perbedaan pendapat antara Bapak dengan ulama-ulama yang mengurus bank syariah itu. Yang namanya perbedaan pendapat itu di dalam fikih masalah hukum, ya hukum Islam, ya merupakan sesuatu yang sering terjadi. Perbedaan pendapat, jangankan masalah bank beli rumah, sholat aja ada yang berbeda pendapat gak Pak? Ada kan? Apalagi masalah perbankan yang belum ada di zaman Nabi. Nggak apa-apa, masing-masing ulama yang berbeda pendapat itu sudah punya dalil. Jadi ya kalau ente berpendapat misalnya sholat subuh nggak pakai kunut, ya nggak apa-apa. Tapi jangan bilang yang kunut itu masuk neraka. Dan sebaliknya, kalau ente nggak pakai kunut seperti itu, kalau ente nggak pakai kunut jangan bilang sebaliknya lah pokoknya ya. Putar-putar aja deh. Pokoknya yang mau pakai kunut, yang nggak pakai kunut, udah masing-masing aja jalanin. Yang menganggap bank syariah ini sesuai dengan syariah, jalanin. Udah ada dalilnya masing-masing. Yang menganggap tidak sesuai dengan syariah, ya udah silahkan jalanin pendapat kamu. Ya, ulamanya sudah berijtihad masing-masing. Berbeda pendapat dalam masalah fikih tidak boleh saling menyesatkan. Ini yang keterlaluan saya bilang. Yang keterlaluan saya bilang, orang itu menyesatkan dan menganggap orang lain sesat ketika berbeda pendapat dalam masalah fikih. Ini yang nggak boleh Pak. Ya, kalau berbeda pendapat dalam akidah, mungkinlah. Ya, berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang memang tidak ada dalil secara tekstualnya, itu nggak apa-apa. Rasulullah menyatakan orang yang berijtihad, ini maksudnya ulama, kalau benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi intinya Bapak ajukan aja ke bank syariah, walaupun kajian detailnya nanti. Nah, saya kasih tips kalau Bapak ngajuin pembiayaan, bahasa awamnya kredit ya, ke bank syariah, caranya supaya kemungkinan diterimanya itu besar, jangan diajukan kepada satu bank.
langsung ke banyak bank, 4 bank, 5 bank nggak apa-apa. Karena kondisi bank itu beda-beda. Ada yang pada waktu Bapak mengajukan duitnya lagi banyak, dia kepengen mengucurkan uangnya kepada masyarakat. Ada yang pada waktu pas lagi nggak ada duit. Kan Bapak nggak tahu kondisinya masing-masing kan. Ajukan saja kepada 5, 6 nggak apa-apa. Nanti kan akan direspon. Kalau yang pertama mengatakan, Pak, ini nggak bisa diterima, ya udah nggak apa-apa. Tinggal nunggu yang kedua dan seterusnya. Gitu caranya, Pak. Jelas ya? Anak saya yang pertama juga saya ajarin gitu, dia kaget. Kok diajuin sampai ke 5 bank? Tapi nanti kalau diterima semua gimana? GR banget sih kamu. Gak mungkin diterima semua dah. Tetap ada yang terima, ada yang nolak. Akhirnya diterima juga. Satu di antaranya ada yang terima. Ada yang dari awal, Pak, kita lagi freeze. Freeze itu artinya benar-benar tidak ada pembiayaan, tidak ada pengucuran kredit, nggak ada. Lagi nggak ada duitnya. Ada Pak, kita kasih, tapi kita berani ngasihnya sekian. Nah, cocok nggak dengan DP yang Bapak punya? Kalau nggak cocok, cari bank yang satunya lagi. Nah, begitu cara beli rumah. Dan untuk beli rumah, saya katakan, beli rumah ya, yang pertama ya, saya bilang, utang nggak apa-apa. Ya, saya bilang slogan saya, hidup tanpa hutang, bagikan langit tak berbintang. Oh. Ini untuk beli rumah yang pertama loh Pak. Maksud saya biar Bapak semangat serius ya untuk membeli rumah itu dan serius untuk menyelesaikan pembelian rumah itu. Gak usah takut utang. Ya, serius nih. Tapi saya bilang untuk rumah pertama Pak ya, tidak untuk rumah istri kedua, bukan loh ya. Kalau itu urusan lain lagi. Saya bilang untuk rumah yang pertama kali. Ya, karena rumah itu kewajiban Pak. Rumah itu kebutuhan pokok. Beli aja ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita perdetail boleh tentang cara membeli rumah. Baik, ada lagi pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu juga boleh, bapak-bapak juga boleh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apakah pemerintah kan mengeluarkan SBR biasanya diikuti serta sama suku biasanya. Nah kadang-kadang kalau saya baca itu penggunaannya itu buat infrastruktur gitu kan Pak. Nah tapi yang pertanyaan saya sebenarnya yang membedakan pemerintah itu mengeluarkan secara bersamaan itu seperti apa sih? Dia mau yang satunya suku sesuai syariat Islam, satunya lagi SBR yang tidak ada yang syariahnya gitu Pak. Ya. Sebenarnya bagaimana sih alur-alurnya seperti itu? Baik. Di Indonesia ini ada lembaga keuangan kita bagi menjadi 3. Satu namanya perbankan, bank. Yang kedua namanya IKNB, industri keuangan non-bank, seperti asuransi, pegadaian, leasing, itu maksudnya IKNB. Yang ketiga itu namanya pasar modal. Ya, jadi saya jelasin secara keseluruhan Pak. Lembaga keuangan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 divisi di OJK. Satu adalah bank, kedua IKNB, yang ketiga adalah pasar modal. Ada satu lagi yang di luar OJK, yaitu di bawah Kementerian Koperasi, yaitu KSPP atau KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam. Nah, itu di bawah Kementerian Koperasi, tidak di bawah OJK. Jadi kita boleh katakan ada 4 model lembaga keuangan di Indonesia. Bank, IKNB, kemudian pasar modal, dan satu lagi adalah koperasi. Yang Bapak tanyakan tadi masuk ke dalam rumpun pasar modal. Pasar modal itu gampangnya produknya yang inti aja ya, saya sebutkan ada 3. Pasar modal itu produknya saham, yang kedua adalah reksadana, yang ketiga adalah obligasi. Saya ulang lagi ya, pasar modal itu produknya itu namanya efek Pak. Efek itu surat berharga. Surat berharga ini yang penting intinya ada 3, saham, reksadana, sama obligasi. Saham, ada saham yang syariah, ada saham yang tidak syariah.
ada syaratnya masing-masing. Saya juga udah siapkan materinya ada ya. Nanti tentang pasar modal. Saham yang syariah itu saat ini kira-kira ada sekitar 350-an saham dari 700 saham yang beredar di Indonesia. Istilahnya emiten ya. Ada sekitar 700 emiten, yang 350 itu diklasifikasikan sebagai syariah. Contoh yang tidak bisa disebut dengan syariah adalah usaha-usaha dalam bidang keuangan konvensional. Contohnya maaf, sahamnya Bank BCA, sahamnya Bank Mandiri, itu tidak masuk syariah ya. Sahamnya bir itu tidak masuk perusahaan syariah. Sahamnya rokok itu tidak masuk syariah. Ada sahamnya infrastruktur tapi tidak masuk syariah. Kenapa? Karena dia banyak pembiayaan modalnya dari bank konvensional. Nah, itu nggak masuk syariah. Yang kedua reksadana, Pak ya. Reksadana itu juga ada dua. Ada reksadana konvensional, ada reksadana syariah. Kalau Bapak tanya aturannya, oh panjang nanti Pak ya. Di antaranya reksadana syariah itu hanya boleh diinvestasikan di efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Bisa saham syariah, bisa deposito syariah. Itu contohnya Pak ya. Kemudian yang tiga, obligasi. Yang konvensional disebut dengan obligasi, yang syariah disebut dengan sukuk. Jadi kalau buat Bapak sebelum kita belajar detail tentang pasar modal, kalau disebut dengan sukuk berarti syariah, Bapak boleh beli. Tapi kalau disebut dengan obligasi atau selain sukuk, SBR itu kan bahasa Inggris ya, saya lupa kepanjangannya apa? Safe Bond Repository, apa namanya? Pokoknya intinya dia saving bond itu kan, saving bond apa R-nya itu? Retail ya. Nah, kalau enggak benar, saving bond retail. Bond itu artinya obligasi, saving itu tabungan. Jadi obligasi tabungan. Retail karena dijual kepada masyarakat. Karena banyak obligasi atau sukuk yang hanya dijual korporasi, jual perusahaan-perusahaan, mainnya besar. Kalau ini dijual retail, ya jadi saving bond retail, SBR 08 kan sekarang ya. Yang janjinya 7,25% ya. Nah, itu ya. Jadi kalau ini jelas obligasi. Kalau obligasi berarti sistem yang dipakai adalah sistem konvensional. Bedanya banyak, Pak. Di antaranya aja ya, di antaranya. Kalau sukuk itu harus ada underlying-nya. Wah, underlying itu apa? Jadi ceritanya panjang lagi ya. Jadi harus ada wujud nyatanya. Tapi saya sederhanakan begini aja deh, biar Bapak nggak puyeng. Soalnya saya khawatir nggak semuanya yang sudah terjun di pasar modal kira-kira berapa persen ya Pak? Satu, itu berapa? Coba siapa aja? Yang udah main saham atau reksadana, maksudnya udah beli atau sudah invest di reksadana atau saham atau sukuk ada berapa? Boleh, maaf, nggak apa-apa, saya cuma kepengen hitung jumlahnya aja, berapa? Cuma 2 orang. Karena yang punya SID, single identifikasi dana istilahnya SID, kepanjangannya lupa ya, single investor identification ya, pokoknya lupa alanya. Intinya investasi, setiap orang yang investasi di pasar modal itu punya satu nomor tunggal, SID namanya. Itu orang Indonesia katanya baru 1 juta Pak, dari 270 juta penduduk itu baru cuma 1 juta orang yang paham, yang sudah terjun di pasar modal. Jadi karena cuma 2 orang saja ya, jadi saya perlu persingkat saja lah ya. Jadi nanti insya Allah saya sampaikan detailnya. Di antaranya adalah ada underlying. Underlying itu ada jaminannya Pak. Underlying itu ada jaminannya. Ya, akad-akad yang digunakannya pun nanti akan berbeda antara akad yang ada di dalam sukuk dan akad yang ada di dalam obligasi. Tetapi cara menyajikan kepada masyarakat, ya, bahasa yang sampai kepada masyarakat itu hampir nggak ada bedanya. Saya kasih tahu, memang benar kelihatannya nggak ada bedanya Pak. Kenapa? Masyarakat kalau dikasih yang jelimet, ya malah bingung dia, malah nggak jadi masuk nanti. Jadi yang disampaikan kepada masyarakat itu kan cuma kulitnya aja. Ini Pak, ini obligasi, ini sukuk, dah ini sesuai dengan syarat. Gimana Pak? Nah itu nanti ada pelajarannya dan ada fatwanya. Kalau Bapak mau belajar detail juga ada kursusnya di Bursa Efek tuh ya, Bursa Efek. Nah, dulu saya juga ikut sertifikasinya Pak. Bayarnya nggak mahal sih, 18 juta untuk sertifikasi.
untuk bisa dianggap punya kemampuan di bidang pasar modal. 18 juta itu kursusnya berapa kemarin ya saya ya? Saya ngambil yang waiver jadi pendek, cuma 3 kali pertemuan ya, Pak ya. Karena dipadatin. Kalau mau reguler itu kalau nggak salah 3 bulan. Nah, 3 bulan waktunya nggak ada, padatin puyeng-puyeng. Nah itu nama kursusnya ASPM, Ahli Syariah Pasar Modal, gitu Pak. Nanti insya Allah nanti akan sampai pada materi itu. Intinya Bapak sebagai masyarakat kalau ingin ikut berinvestasi di pasar modal dalam hal sukuk itu Bapak obligasi Bapak belinya sukuk aja Pak. Jangan beli obligasi ya. Jangan beli obligasi. Tapi Pak, nah ini saya kasih ilmu lagi Pak. Zaman sekarang ini Pak, portofolio investasi, alat sarana untuk berinvestasi atau mengembangkan uang itu banyak Pak. Selain obligasi. Kalau orang yang tahu biasanya ya taunya tabungan sama deposito itu Pak ya. Ini saya kenalin aja Pak ya. Bukan promosi, bukan punya saya ya. Ada yang namanya fintech Pak. Fintech itu macam-macam. Di antaranya ada fintech lending. Ini polanya dulu saya jelasin. Ya, jangan langsung, wah ini memang itu sesuai dengan syariat. Itu kan haram, itu kan renten. Ntar dulu saya jelasin polanya dulu. Fintech itu finansial teknologi. Di antara jenis fintech itu namanya fintech lending. Fintech lending itu gampangnya adalah pinjam meminjam antar orang, tapi difasilitasi oleh perusahaan yang punya aplikasi, mirip-mirip ojek online. Bapak sebagai penumpang, di sono ada driver, tukang ojek di jalanan. Nah, dia cuma membuat platform aplikasi. Saya pengen pergi ke stasiun dong, dia nyambung aplikasi. Saya juga mau nganterin, jadilah. Aplikasi cuma dapat fee-nya 20%. Kan Pak ya. Nah sama, ini ada orang yang butuh duit. Saya butuh duit nih, misalnya aja mau bangun rumah. Nah, itu kan. Saya butuh duit nih, mau bikin usaha warung Padang. Saya butuh duit nih, mau jadi developer. Umumkan di aplikasi, nanti orang-orang pada baca. Wah ini dibaca proposalnya cocok nih, saya mau deh, saya ngasih. Ini bahasa umumnya dulu ya, saya kasih pinjaman deh. Saya kasih pinjaman. Berapa? Bisa 100%, 50%, 10%, 1% tergantung duitnya. Ya. Nah, ini ada yang konvensional, ada yang syariah juga. Ya. Tapi yang syariah itu setahu saya baru 7 dari 128 perusahaan yang ada di Indonesia. Ya. Ada 128 aplikasi yang berizin OJK, terdaftar atau berizin di OJK, 128 yang 7 saja yang syariah. Tapi yang tidak berizin, tidak terdaftar ada sekitar 400. Jadi jangan kaget, ini yang ngitung bukan saya, ini dari OJK. Mewarning, tolong sampaikan kepada masyarakat yang tidak berizin dan tidak terdaftar itu hati-hati, itu rentenir banget. Bapak, Ibu kalau mau ikut di dalam fintech minimal cari fintech yang ada izin OJK-nya dan ada tanda syariahnya. Saya nggak hafal apa saja yang sudah mendapatkan syariah. Bapak bisa cek, cari di Google aja nanti ya, di OJK. Nah itu juga Bapak bisa ikut mengembangkan uang Bapak di situ. Returnnya, keuntungannya itu biasanya lebih gede daripada obligasi. Tapi resikonya juga gede. Karena di dalam dunia bisnis itu high gain high risk. Kalau resikonya gede, untungnya gede. Resikonya kecil, untungnya kecil. Kalau Bapak beli obligasi atau sukuk, itu resikonya kecil. Hampir nggak ada yang macet, Pak. Kenapa? Itu dijamin oleh negara kan? Kalau sukuk negara nggak bakal kabur gitu loh Pak ya. Nggak bakal apa istilah duit Bapak hilang. Negara yang ini kok pasti bakal balik Pak. Nah itu aman Pak. Karena aman maka dikasih keuntungannya dikit Pak, cuma 7% setahun, bukan sebulan. Setahun dipotong pajak. Jadi dapatnya dikit. Nah, tapi kalau model di fintech itu setahun bisa 12% sampai 15% per tahun.
ya. Per tahunnya bisa 12 hingga 15%. Kalau di reksadana atau saham itu ya kayak orang dagang. Kalau namanya orang dagang tuh ya bisa untung dikit, bisa untung banyak, bisa rugi juga. Itu kalau di saham atau reksadana. Jadi Bapak tipologinya Bapak gimana nih? Orang yang nggak berani rugi atau berani rugi? Ya. Profilnya istilahnya, profil investornya. Bapak ini tipenya apa? Ya kalau Bapak tipenya orang yang duitnya banyak, nggak takut rugi, beli saham nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak tipenya orang yang duitnya pas-pasan, atau tipenya memang nggak mau rugi, Bapak cocoknya memang masuknya di sukuk atau obligasi. Gitu Pak, kira-kira singkatnya begitu Pak. Walaupun untuk membangun infrastruktur nggak apa-apa. Ya, udah ada polanya. Kalau udah sukuk, infrastruktur tuh nanti modelnya gini Pak. Jadi pemerintah butuh duit daripada orang luar negeri yang ngutangin. Kalau orang luar negeri, negara lain yang ngutangin itu suka ngerjain banyak persyaratan. Gimana kalau bapak-bapak sebagai warga negara Indonesia mau ngutangin pemerintah? Bahasa gitu kan Pak ya. Terus gimana modelnya? Nah, asetnya pemerintah misalnya gedung Istana Negara itu ya. Saya bukan istana lah. Ada asetnya negara, misalnya tanah yang di mana, misalnya itu dijual Pak. Yang beli Bapak. Polanya begitu. Ya, jadi ini dijual, yang beli siapa? Yang beli masyarakat yang berinvestasi itu dalam membeli obligasi atau sukuk tadi. Nanti ada yang mewakili negara siapa, yang mewakili Bapak siapa. Kan orangnya banyak. Yang beli sukuk kan. Kalau 1.000 orang, 1 juta orang, masa mau ketemu semua rapat. Diwakilin saja, ada nanti perwakilan atau wali amanatnya. Nah nanti yang membeli. Nah kalau sudah dibeli, jadi aset itu statusnya milik pemerintah Pak. Jadi dijual kepada Bapak. Anggap saja saya sebagai wali amanatnya ya. Anggap aja ini gedung PPS Pak, yang dijadikan underlying. Nah Bapak jangan protes ya, ini contoh doang. Jadi gedung PPS dijual. Gedung PPS dijual oleh pemerintah. Boleh nggak? Ya boleh lah, pemerintah yang punya kok. Yang beli saya. Saya ini mewakili jamaah masjid semua. Sekarang saya beli. Jadi gedung ini udah punya saya Pak. Selesai kan? Terus duitnya buat apa Pak? Sekarang kan pemerintah udah jual gedung PPS nih. Punya duitnya buat apa? Buat bangun MRT Pak. Nah itu namanya sukuk buat bangun infrastruktur. Duitnya buat bangun MRT. Lah terus Bapak dapat apa? Karena kan Bapak punya gedung PPS ini jadi punya Bapak, bukan punya pemerintah. Nah terus gimana? Pemerintah menyewa. Pemerintah menyewa dari APBN-nya. Oke, ini gedung statusnya udah bukan milik negara lagi nih. Ini milik masyarakat nih. Disewa oleh pemerintah. Uang sewanya diberikan kepada Bapak. Itu namanya kupon istilahnya kan. Nah itulah yang didapatkan oleh orang yang berinvestasi dalam obligasi atau sukuk. Dia ingin tetap mendapatkan penghasilan. Jadi gedung Bapak PPS disewa. Yang nilainya kira-kira 7% dari harga jualnya. Setahun 7%. Kalau Bapak punya rumah disewain, itu sewanya berapa persen Pak? Misalnya Bapak beli rumah 500 juta, disewain berapa setahun? Gak punya standar ya. Atau belum pernah ya. Ya kira-kira pasaran itu 5-15%, tergantung jenis rumahnya di mana. Misalnya nih kalau saya contohkan di Depok, di kompleks saya, harga rumah 500 juta, itu uang sewanya cuma 15 juta. Jadi berapa persen tuh? 3% ya. Di Depok kecil Pak. Tapi kalau di Jakarta rada tinggi. Harga apartemen 500 juta itu bisa disewain 1 tahunnya 25 juta. Jadi berapa itu? Kalau 500 juta 50 juta berarti kan 10% ya. Nah ini dapat 5%. 5% itu kalau di Jakarta. Tapi kalau ruko, nah itu bisa lebih gede lagi. Ya, tempat bisnis biasanya lebih gede lagi. Itulah kira-kira tentang obligasi singkatnya. Mudah-mudahan rada dipahami, karena juga pemerintah juga berpesan juga sih kepada tokoh-tokoh ini, termasuk saya juga, kalau bisa masyarakat dikasih penjelasan itu tentang pasar modal, biar nggak buta-buta banget, biar pada ngerti juga ya. Kasihan masyarakat pada nggak ngerti ya. Akhirnya apa? Pasar modal dibeli oleh orang-orang asing. Akhirnya yang menikmati keuntungan bisnis di Indonesia ya orang asing. Karena orang Indonesia pada nggak berani berinvestasi di pasar modal.
Pasar modal aja dia nggak ngerti. Taunya apa? Pasar baru dia, Pak. Itu masalahnya ya. Baik, silakan. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Mohon maaf kalau jawabnya kepanjangan. Silakan. Nah, ada ibu-ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak full jelas, tapi tentang saham ya? Ya, baik. Suaranya saya dengar, ya, cuman nggak 100%. Mungkin kalau ada yang salah dengar salah, mohon maaf Bu ya. Tapi gambarannya pertanyaan Ibu adalah tentang saham ya. Tentang saham, saham itu ada unsur gamblingnya. Nah itu haram apa halal? Kira-kira itu ya dalam jual beli saham. Saya kasih panduan yang simpel dulu sebelum saya jelaskan yang detail. Bapak Ibu kalau mau ikut trading saham, Bapak Ibu silakan datang ke perusahaan sekuritas. Perusahaan yang memfasilitasi masyarakat untuk bisa ikut jual beli saham, itu namanya sekuritas. Nama lainnya broker atau anggota bursa itu ya. Bapak Ibu datang ke sana. Banyak nanti Bapak Ibu bisa cari daftar nama sekuritas di Google ada. Slide saya juga ada, tapi saya ngasih judulnya apa namanya. Saya tunjukkan sebagian. Nah, Bapak datang ke sana, Ibu datang ke sana. Ada nih. Pasar modal syariah. Kayaknya ada nama-nama perusahaan yang saya kutip. Ada nggak ya? Nama-nama perusahaannya lupa di slide yang mana. Intinya Bapak Ibu nanti datang ke perusahaan sekuritas, minta kepada perusahaan yang namanya SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Sistem Online Trading Syariah itu adalah sebuah perangkat aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh perusahaan sekuritas. Bapak Ibu bisa gunakan untuk berdagang saham, membeli atau menjual saham. Yang sistem cara jual belinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini jawaban singkatnya. Jadi, masyarakat apabila ingin trading saham, minta kepada sekuritas yang namanya SOTS. Saya sebutin sebagian saja Pak ya. Tapi mohon maaf ini bukan promosi ya. Yang saya tahu itu perusahaan sekuritas yang terkenal itu diantaranya adalah Mirai, ya. Kemudian Mansek, Mandiri Sekuritas. Kemudian ada Indo Premier. Nah ini yang termasuk yang banyak penggunanya Indo Premier. Ya. Itu mereka udah punya SOTS, Nah SOTS itu Pak bikinnya jelimet Pak. Jelimet Pak, yang ngawasin juga jelimet Pak ya. Orang yang menjadi pengawas SOTS sistemnya itu dia harus punya sertifikat ASPM, ahli syariah pasar modal. Dia juga punya sertifikat WPPE, wakil perantara pedagang efek ya. Itu sertifikatnya mahal itu. Itu WPPE itu sekarang 13 juta itu sertifikasinya. Kalau bicara gambling, sebenarnya semua perdagangan itu ada unsur gamblingnya. Ya, tapi tidak semua gambling itu maisir. Maisir judi itu memang gambling, tapi tidak semua gambling itu disebut dengan maisir. Saya dulu sudah menjelaskan bahwa gharar itu ada gharar fahish, ada gharar yasir, ada gharar mutawasid. Gambarnya begini. Bapak kalau jualan telur, ada unsur gamblingnya nggak Pak? Pasti untung atau bisa jadi rugi? Mungkin rugi nggak?
Jual nasi Padang, ada kemungkinan rugi nggak? Berarti gambling dong. Gambling nggak itu namanya? Waktu Bapak mau membuka toko, ada unsur gamblingnya nggak? Berarti judi dong ya. Nah, disinilah pelajaran yang pernah saya sampaikan tentang goror dan maisir itu nanti dicek ulang. Jadi enggak semua untung-untungan itu judi. Untung-untungan yang dikategorikan sebagai judi itu adalah setiap keuntungan yang didapatkan oleh seseorang, maka dia pasti merupakan kerugian orang lain. Itu. Kalau Bapak Ibu jual telur, bikin nasi Padang, rugi, gambling. Ruginya bukan karena ada orang lain yang untung. Kenapa? Bapak Ibu mungkin ilmunya kurang, atau pengalamannya kurang, atau paling buruknya nasibnya aja belum baik ya. Belum bejo itu kan kalau bahasa iklannya kan. Tapi kan sebenarnya itu ada ilmunya. Gimana caranya? Nyatanya ada orang yang kalau bikin warung Padang langsung laris aja. Nah, itu masalah ilmu dan pengalamannya. Nah, orang jual saham itu juga sama Bapak Ibu sekalian. Memang banyak yang gambling. Kalau apa? Kalau orang itu nggak punya ilmunya, cara menjual dan membeli saham. Itulah yang gambling. Kalau orang yang tahu ilmunya, dia bukan gambling. Dia benar-benar membeli saham. Membeli saham itu untuk apa? Satu, ada orang yang membeli saham karena dia ingin memiliki perusahaan itu. Dengan memiliki perusahaan itu, dia nanti akan mendapatkan dividen, keuntungan setiap tahunnya. Ada yang dibagi setahun sekali, ada yang 2 kali keuntungannya. Ada orang yang mau membeli perusahaan, setelah dia punya, kalau perusahaannya bagus, harganya naik, dijual lagi. Nah, orang cara membeli saham itu juga Bapak Ibu sekalian, ada yang matanya mantengin laptop terus, harga naik apa turun? Wah, turun, beli, naik, jual, gitu kan? Ada yang model begitu. Itu trader namanya. Dia pedagang, kategorinya pedagang. Dia sebenarnya bukan investor, dia trader namanya. Dia itu memang kerjaannya jual beli saham. Ya, bukan untuk dimiliki. Ya sama dengan pedagang telur, pedagang bakso. Ya, ada pedagang buku, ada yang modelnya pokoknya kapan aja saya jual, yang penting ada untungnya. Kalau rugi ya nggak mau lah. Kalau pas harga turunnya harga telur turun mau jual nggak? Ya tahan dulu lah ya. Nanti kalau udah naik minimal balik modal baru dijual. Ada yang modelnya begitu. Tapi ada orang yang beli telur untuk dimakan. Ada orang yang beli saham untuk menikmati dividennya. Jadi intinya saya katakan, jual beli saham boleh nggak sih? Boleh. Tapi Bapak Ibu menggunakan perangkat yang namanya SOTS. Biar nggak usah mikir lagi. Kalau Bapak Ibu pakai perangkat yang tidak SOTS, ya sistem online trading yang tidak syariah, bisa nggak? Bisa, tapi Bapak Ibu harus tahu hukum halal haramnya dulu. Oh, yang halal itu yang kita beli perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan riba, yang tidak melaksanakan bisnis maksiat. Kalau zaman dulu misalnya aja seandainya Pak ya, Alexis IPO, Alexis jual sahamnya misalnya, go public, boleh nggak beli sahamnya? Nggak boleh, karena Alexis adalah hotel esek-esek. Misalnya Bank BCA Bapak beli nggak boleh karena ada riba. Perusahaan bir nggak boleh karena yang dijual adalah minuman keras, haram. Bapak mikir terus perusahaan yang halal yang mana nih? Susah lagi Bapak mikir cari daftarnya, ada 700 saham. Capek kan? Nah, Bapak kalau udah pakai SOTS, Bapak coba aja beli. Ini kayaknya cocok ini. Bagus ini. Kalau ternyata dia tidak sesuai dengan syariah, nanti akan di-reject sendiri. Reject, nggak bisa dibeli. Ini termasuk saham yang tidak Bapak bisa beli. Kenapa? Ini tidak syariah. Nah, tidak masuk DES gitu. Transaksi margin misalnya ya. Transaksi margin itu apa sih ya? Transaksi margin itu gampangnya begini, Bapak duitnya cuma 10 juta, Bapak bisa beli saham senilai 100 juta pagi hari. Siapa tahu nanti sore naik, ya kan? Nanti sore naik, jual. Berarti kan Bapak nilainya punya saham 100 juta. Kalau naik 10% aja, jadi Bapak jual lakunya 110 juta, Pak. Wah, kalau naik 10% kan? Padahal Bapak modalnya cuma 10 juta, tapi dapat untung 10 juta. Itu transaksi margin namanya. Nah, itu nggak boleh dalam syariah.
Ya, kalau Bapak pakai SOTS otomatis nggak bisa, ditolak transaksi ya, Anda melakukan transaksi margin. Kalau di konvensional bisa. Kenapa bisa? Ya kan dipinjemin sama sekuritasnya. Toh transaksinya kan baru transaksi pagi kan, belum dilakukan serah terima oleh lewat KSEI namanya, Custodian Central Efek Indonesia. Udah, layanin aja. Nanti Bapak kena bunga. Jadi Bapak harus membayar bunga kepada perusahaan sekuritas, dipinjemin 1 hari. Kan Bapak tadi pagi pinjem nih, sore dibalikin kan buat transaksi margin, nanti Bapak bayar bunga. Nah, itu ada bunganya. Nah, ini contohnya aja ya. Jadi biar yang belum terjun nggak terlalu bingung, intinya biar transaksi Bapak Ibu di pasar modal itu sesuai dengan syariah. Kalau mau beli saham, belilah mintalah aplikasi SOTS. Kalau Bapak Ibu mau beli reksadana itu kalau ini bukan promosi ya. Kalau Bapak mau reksadana saat ini alat untuk atau agen yang menjual reksadana yang besar cuma 2, yaitu Bareksa sama Tanam Duit. Itu pakai aplikasi. Jarang perusahaan manajer investasi yang melayani Bapak datang beli reksadana, investasi reksadana 1 juta udah jarang. Sekarang mainnya udah aplikasi ya. Nah, Bapak bisa searching, lihat-lihat Bareksa atau Tanam Duit. Nah, Tanam Duit dan reksadana sekarang udah gabung sama Bukalapak. Jadi Bapak Bukalapak aja. Jadi kayak promosi saya. Bukalapak nanti cari bagian namanya Bukareksa, itu reksadana. Nah, itu kalau mau ikut investasi, coba-coba aja. Pertama kali belajar dulu, saran saya. Belajar jangan banyak-banyak, 100.000 aja. Biar ngerti aja dulu. Niatnya belajar. Reksadana gimana sih? Coba deh. Tanam 100.000 nanti gimana sih? 50.000 juga gak apa-apa ya. Saham juga gitu. Taruh dulu 500.000, ntar beli 150.000. Harga saham murah-murah Pak. Enggak, bukan berarti duitnya banyak. Ilmunya dulu. Kalau nanti sudah tahu ilmunya, Bapak itu nggak gambling. Membeli itu nggak gambling. Memang sudah tahu. Ini ada PT, misalnya Bapak nggak usah gambling, nggak usah susah-susah. Ini contoh aja ya, bukan iklan ya. Bapak suka minum jamu apa? Yang paling sering. Kalau minum jamu apa? Jamu apa? Jamu jago. Oke, apa lagi? Yang lain minum jamu apa? Tolak angin. Tolak angin itu pabriknya apa? Situ muncul. Kalau jamu jago kayaknya belum IPO dia. Kayaknya dia belum go public ya. Situ muncul udah go public, Pak. Ya udah Bapak beli aja sahamnya Situ muncul. Sama dengan Bapak beli perusahaan Situ muncul. Beli aja udah. Beli 100.000 misalnya nggak apa-apa. Sahamnya selembar cuma Rp1.000, 1.100 kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau sekali beli itu minimal 100 lembar. Jadi 100.000 kira-kira lah. Harganya per lembar Rp1.000. Nah, bisa. Terus Bapak dapat apaan? Ya udah simpen aja udah. Ntar kalau pas ada laporan tahunan, ada pembagian keuntungan, Bapak nanti dikirimin. Nggak usah minta, nanti dikirim sendiri masuk ke dalam rekening Bapak. Gitu. Nanti dapat. Tapi kalau Bapak Ibu mau jadi trader, yaudah saya beli deh. Ini mumpung harganya cuma 1.000. Wah, ternyata perusahaan setelah 3 bulan, misalnya nih, dapat produk baru. Bikin produk baru laris. Wah, otomatis kan untungnya banyak Pak. Sahamnya naik itu biasanya Pak. Karena nilai kapitalisasi perusahaan dan valuasi perusahaannya naik semua, akhirnya harga sahamnya naik. Wah, harganya naik, saya nggak usah nunggu keuntungan deh. Dividen nggak usah deh, ini saya jual aja perusahaan saya. Sama dengan Bapak menjual perusahaan. Saya ada perusahaan gini Pak ya. Kemarin misalnya gini, omsetnya itu cuma 40 miliar sebulan Pak. Begitu dia menemukan produk baru, dijual ternyata cocok, masyarakat senang. Omsetnya bisa sampai 120 miliar sebulan Pak, dari 40 miliar. Nah, kan lumayan tuh Pak. Sahamnya naik Pak otomatis tuh Pak. Sahamnya naik karena sekarang untungnya dia udah naik. Jadi kalau dihitung dibuat neraca, memang perusahaan ini ekuitasnya juga naik, maka sahamnya naik. Nah itulah kira-kira ya tentang jual beli saham Bu ya. Nanti kalau misalnya kurang pas jawaban saya karena suaranya rada kurang jelas, nanti Ibu boleh perjelas pertanyaannya lewat WA saya. Soalnya mohon maaf sini nggak bisa lihat gambarnya, jadi suaranya nggak jelas, jadi nggak bisa ngelihat gerakan bibirnya. Jadi kalau ada salah-salah nangkep saya ya, karena suaranya rada menggema. Kalau pecah ya, mau pecah di tengah jelas mungkin ya, tapi di sini nggak jelas pasti.
Baik, untuk sementara jam berapa ini? Udah jam 1 ternyata ya. Karena udah jam 1, sementara kita akhiri di sini. Jadi kajian tentang kartu kredit saya tulis aja ya. Untuk nextnya aja ya. Jadi nextnya insya Allah nanti langsung membahas tentang kartu kredit. Ada yang pakai kartu kredit gak jamaahnya? Maaf, saya tanya dulu, yang sudah pegang kartu kredit sudah menggunakan berapa orang kira-kira? 1, 2, cuma 2 orang doang. Wah, berarti jamaahnya bagus-bagus di sini. Kartu kredit nggak pakai, pasar modal juga nggak tahu. Mudah-mudahan pelajaran saya nanti bisa menambah wawasan sehingga Bapak Ibu ya terjunlah di bidang-bidang yang diperbolehkan. Kalau ada bidang yang haram Bapak terjun, nanti saya akan mengajarkan solusinya gimana, termasuk kartu kredit. Ya kalau Bapak Ibu nggak perlu kartu kredit nggak apa-apa, saya tidak merintahkan. Nanti insya Allah saya sampaikan lah ya. Tapi saya pribadi kalau tanpa kartu kredit susah kalau saya. Ya. Untuk transaksi online kalau nggak pakai kartu kredit susah. Kalau pakai ATM, rekening bank kan kalau ada saldonya Pak. Kan saya bilang tadi kan. Saya punya rekening banyak tapi saldonya kecil-kecil. Kemarin aja saya transaksi, sekali transaksi 12 juta. Saldonya nggak ada kalau di ATM ya. Tapi kalau pakai kartu kredit bisa. Kena bunga nggak? Enggak. Kok bisa begitu? Nah itu nanti bulan depan insya Allah ya. Biar nanti ngikutin kajiannya bulan depan tentang kartu kredit, termasuk bagaimana cara menggunakan kartu kredit yang sesuai dengan syariah, dan bagaimana cara menggunakan kartu kredit untuk pengembangan bisnis kita ya. Sebagai penutupnya, kalau Bapak Ibu cari di internet, kayaknya ada namanya Credit Card Academy. Orang yang mengadakan kursus training tentang kartu kredit ya. Dulu sih bayarnya 2 juta saya di trainingnya ya. Kalau Bapak Ibu ikut boleh. Saya pernah ikut dulu. Dulu bayarnya 2 juta pelatihan. Pelajaran tentang kartu kredit 1 hari dari pagi sampai sore, termasuk bagaimana kita berbisnis dengan modal kartu kredit. Nah, insya Allah untuk bulan depan nggak usah bayar, gratis. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.